Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Masri, IMPM 19 170 530 138. Saya dari Universitas Baitur Rahmah, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen yang mata kuliahnya Manajemen Keuangan 2 dan dosen pengampunya Ibu Tilawatil Ciseta Yoda, SE, MSI. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dividen. Dividen merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan bagian dari laba perusahaan. Dividen merupakan selisih nilai laba bersih setelah pajak atau earning after taxes dikurangi dengan laba ditahan sebagai cadangan bagi perusahaan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dalam bentuk dividen cash kepada pemegang saham. Sedangkan kalau perusahaan akan membagikan dividen dalam bentuk saham atau stok dividen, maka laba bersih dimasukkan menjadi laba ditahan. Dividen dibagikan kepada pemegang saham sama besarnya secara proporsional. Selanjutnya, dividen polisi. Apa itu dividen polisi? Kebijakan yang digunakan untuk menentukan berapa banyak laba yang harus dibayarkan atau dividen cash kepada pemegang saham, atau berapa banyak yang harus ditanam kembali laba ditahan. Dan selanjutnya, jenis dividen. 1. Dividen tunai atau cash dividen. Jenis dividen tunai adalah yang paling umum dibagikan kepada pemegang saham. Cara pembayarannya adalah secara tunai, sehingga hal ini lebih disenangi oleh para pemegang saham. Terkadang perusahaan publik membayarkan dividen ini secara berkala, antara 2-4 kali dalam setahun. Selain itu, dividen ini biasanya akan dikenai pajak sesuai dengan hukum yang berlaku pada tahun pengeluaran. 2. Dividen saham atau stok dividen, yaitu sesuai dengan namanya, dividen saham ini dibayarkan dalam bentuk saham. Dividen ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan jika perusahaannya kekurangan uang kas, atau pembagian dividen jenis stok biasanya diberikan secara merata bagi semua pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham akan menerima saham lebih banyak setelah mendapatkan dividen saham ini. 3. Dividen properti. Properti ini dibagikan dalam bentuk aset atau barang, tidak dengan tunai ataupun saham. Jenis pembagian dividen ini jarang dilakukan oleh perusahaan karena akan lebih sulit perhitungannya. Biasanya perusahaan akan melakukannya karena uang tunai yang ada di perusahaan sudah terlanjur tertanam dalam investasi perusahaan lain. 4. Dividen scrip. Dividen scrip dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayarkan pada waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan surat janji hutang, dan biasanya surat ini akan dikenakan bunga sampai dengan uang tersebut dibayarkan kepada pemilik saham. Pembayaran dengan jenis ini bisa saja terjadi karena kurangnya persediaan uang tunai dalam perusahaan, sehingga akan menyebabkan perseroan mempunyai hutang jangka pendek kepada saham. 5. Dividen likuidasi atau liquidated dividend. Dividen likuidasi bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun hal ini hanya berlaku jika perusahaan tersebut masih memiliki sedikit sisa kekayaannya. Jika tidak ada yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan mendapat apa-apa. Dividen likuidasi dibagikan biasanya dalam keadaan ekstra. Selanjutnya, stok dividen atau dividen dalam bentuk saham. Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan sesuai proporsi tertentu. Rumusnya, stok dividen SD sama dengan persen kepemilikan saham dikali stok dividen. 1. Split dividen. Kebijakan untuk meningkatkan jumlah lembar saham dengan cara pemecahan saham dengan pengurangan nilai secara proporsional. Misalnya, kebijakan 4:2 berarti perusahaan akan memecah saham dari 2 menjadi 4. Artinya, seseorang yang awalnya memiliki saham 2, setelah kebijakan diberlakukan jumlah sahamnya akan menjadi 4. Tujuannya supaya lebih liquid, artinya lebih mudah diperdagangkan. 2. Reverse split dividend. Kebalikan dari kebijakan split dividend. Tujuannya untuk menghindari dikeluarkan dari daftar pasar
bursa saham utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal stok dividen, di mana soalnya diketahui struktur modal PT Setia adalah sebagai berikut. Saham biasanya 40 juta dari 4.000 dikali 10 lembar. Aigo sahamnya 24 juta, laba ditahannya 36 juta. Totalnya sama dengan 100 juta. Pertanyaannya, jika perusahaan melakukan stok dividen sebesar 20% dari lembar saham biasa, sedangkan harga pasar 6.000 per lembar, tentukan struktur modal baru setelah dilakukan stok dividen dan berikan analisisnya. Yang kedua, stock split 6-3. Tentukan struktur modal baru setelah stock split dan berikan analisisnya 6-3. Yang ketiga, reverse split 2-5. Tentukan struktur modal baru setelah reverse split dan berikan analisisnya 2-5. Jawaban stok dividennya sebesar 20% dari lembar saham biasa, sedangkan harga pasar 6.000 per lembar. Tentukan struktur modal baru setelah dilakukan stok dividen dan berikan analisisnya. Stok dividennya sama dengan 20% dikali 10.000 lembar sama dengan 2.000 lembar. Saham biasanya sama dengan 4.000 dikali 2.000 ditambah 10.000 sama dengan 48 juta. Aigo sahamnya sama dengan 24 juta ditambah 2.000 kali 6.000 dikurang 4.000. 24 jutanya diturunkan ditambah 4 juta. Jutanya dari 2.000 kali 6.000 dikurang 4.000. Hasilnya sama dengan 28 juta. Ditahannya sama dengan 36 juta dikurang 2.000 dikali 6.000 sama dengan 24 juta. Jadi struktur modal baru PT Setia adalah saham biasanya at 4.000 dikali 12.000 lembar sama dengan 48 juta. Aigo sahamnya sama dengan 28 juta, laba ditahannya sama dengan 24 juta. Semuanya ditambah jadi jumlah modalnya sama dengan 100 juta. Stock split 6-3. Tentukan struktur modal baru setelah stock split dan berikan analisisnya. Langkah pertama, stock split 6-3, di mana A-nya 6, B-nya 3. Rumusnya A dibagi 2 lembar, di mana A-nya 6 dibagi B-nya 3 dikali jumlah lembar 10.000 sama dengan 20 lembar. Dibaliknya, B dibagi A dikali nilai nominal, di mana B-nya 3, A-nya 6, nilai nominalnya 4.000. 3 dibagi 6 dikali 4.000 sama dengan 2.000. Jadi, struktur modal baru PT Setia adalah sebagai berikut, di mana saham biasa at 2.000 dikali 20.000 lembar sama dengan 40 juta. Aigo sahamnya sama dengan 24 juta. Laba ditahannya sama dengan 36 juta. Jumlah modal sendirinya semuanya ditambah menjadi 100 juta. Analisisnya, jika perusahaan melakukan stock split 6-3, maka jumlah lembar saham bertambah menjadi 20.000 lembar, sedangkan nilai nominal saham akan berkurang menjadi 2.000 per lembar. Jawaban ketiganya stok reverse split 2-5. Tentukan struktur modal baru setelah reverse split dan berikan analisisnya, di mana stok reverse split 2-5 A-nya sama dengan 2 dan B-nya 5. Yang rumusnya A dibagi B dikali jumlah lembar. 2 dibagi 5 dikali 10.000 sama dengan 4.000 lembar. Atau B dibagi A dikali nilai nominal. Yang B-nya 5 dibagi A-nya 2 dikali 4.000 sama dengan 10.000. Jadi, struktur modal baru PT Setia adalah sebagai berikut, di mana saham biasa at 10.000 dikali 4.000 lembar sama dengan 40 juta. Aigo sahamnya 24 juta, laba ditahannya 36 juta. Jadi jumlah modal sendirinya semuanya tambah menjadi 100 juta. Analisisnya, jika perusahaan melakukan stok reverse split
225, maka jumlah lembar saham berkurang menjadi 4.000 lembar, sedangkan nilai nominal bertambah menjadi 10.000 per lembar. Di mana dividen per share-nya adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besarnya keuntungan per lembar saham, yang rumusnya DPS sama dengan total dividen dibagi total saham beredar. Contohnya PT Bunas Finansi Indonesia Tbk BFIN memiliki total saham beredar sebanyak 49.368.563 lembar. Tahun 2021 dibagi dividen sebesar sebanyak 5.825.493.974. Berapakah besar DPS-nya? Jawabannya DPS sama dengan 5.825.493.974 dibagi 49.368.593 sama dengan 118 per lembar saham. Artinya keuntungannya sebanyak 118 per lembar saham. Selanjutnya dividen yield, di mana alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja saham. Rumusnya DY sama dengan DPS dibagi harga pasar saham. Semakin besar dividen yield, semakin menarik di investor karena keuntungan per lembar saham yang diberikan perusahaan tinggi. Contohnya PT Bunas Finansi Indonesia Tbk BVIN tahun 2007 membayar dividen sebanyak 1 kali sebesar 116 per saham dan tidak membayar dividen final. Harga saham BFIN pada penutupan tahun 2007 adalah 2.200 per saham. Berapakah besar dividen yield? Jawabannya sama dengan DY sama dengan 116 dibagi 2.200 sama dengan 0,05272. Selanjutnya dividen payout ratio atau DPR. Rasio pembayaran dividen. DPR adalah perbandingan antara dividen per share atau DPS dengan earning per share atau EPS. Digunakan untuk menghitung rasio pembayaran dividen. Rumusnya DPR sama dengan DPS dibagi EPS, atau DPS sama dengan total dividen dibagi, atau EPS sama dengan IAT dibagi total saham beredar. Rata-rata DPR di BEI sama dengan 0 sampai 25%. Di mana contoh DPR-nya yang soalnya PT Mulyalan MLD pada tahun 2000 membayar dividen sebesar 15.120 juta. Laba bersih yang diperoleh sebanyak 92.776.442 juta. Sampai akhir tahun tersebut jumlah saham beredar 378 juta saham. Harga penutupan saham MLND sebanyak 1.450. Berapakah besar DPR-nya? Di mana DPS-nya sama dengan total dividen dibagi total saham beredar, atau EPS sama dengan IAT dibagi total saham beredar. Jawabannya DPS sama dengan 15.120 juta dibagi 378 juta sama dengan 40 juta. IPS-nya sama dengan 92.776.442 juta dibagi 378 juta sama dengan 245. Rumusnya DPR sama dengan DPS dibagi EPS. DPR sama dengan 40 dibagi 245 sama dengan 16,32%.